Dina, ibu satu anak, tinggal di kota kecil dan sehari-hari bekerja sebagai kasir di sebuah toko swalayan. Suaminya bekerja sebagai teknisi AC keliling. Hidup mereka sederhana, cukup untuk makan, bayar sekolah, dan sesekali beli es krim kalau anaknya dapat nilai bagus. Tapi di balik senyum Dina yang ramah di balik meja kasir, ada satu hal yang selalu mengganjal hatinya, mimpinya. Sejak dulu, Dina ingin jadi penulis cerita anak. Dina suka menulis sejak sekolah. Dulu dia sering ikut lomba cerpen di majalah remaja dan pernah menang 1 kali waktu SMA. Tapi sejak menikah, punya anak, dan bekerja, waktu luangnya seperti menguap. Ia selalu berkata, nanti aja kalau anak udah besar. Nanti aja kalau udah gak sibuk kerja. Nanti, kalau punya laptop sendiri. Nanti, kalau punya waktu yang pas. Tapi nanti itu tak pernah benar-benar datang. Tiap malam ia capek. Pagi sibuk. Akhir pekan dipakai untuk beres-beres rumah, urus anak, dan kadang nonton sinetron sambil rebahan karena tubuhnya tak sanggup apa-apa lagi. Sampai suatu hari, saat antar anaknya ke perpustakaan sekolah, Dina melihat rak buku cerita anak yang penuh warna. Di sana tertulis nama-nama penulis yang asing, dan satu buku kecil berjudul Rani dan bintang di jendela. Rani. Nama anak Dina. Anaknya memeluk buku itu dan berkata, "Bu, nama Rani kayak di buku ini." Suatu hari Rani ingin ada buku cerita yang tokohnya Rani. Dina terdiam. Anak itu tidak tahu bahwa dulu ibunya ingin menulis cerita seperti itu. Malam itu, Dina duduk di meja makan setelah semua tertidur. Ia ambil buku tulis sisa milik anaknya dan pena biru. Tak ada laptop, tak ada teh manis. Hanya cahaya lampu temaram dan suara kipas angin tua. Dan ia menulis, tangan Dina kaku. Kata-kata awal terasa canggung. Tapi ia paksa. Ia tahu, kalau menunggu lancar dulu, ia tak akan pernah mulai. Ia hanya berkata dalam hati, aku tulis semampuku. Tapi mulai malam ini. Bukan besok. Dina menulis diam-diam. Tiap malam, 10-15 menit saja. Kadang hanya 1 paragraf. Kadang 1 kalimat. Tapi perlahan, ceritanya tumbuh. Tentang seorang anak bernama Rani yang bisa berbicara dengan bulan. Dia tidak memberitahu siapa-siapa. Bukan karena malu, tapi karena tak ingin diganggu ekspektasi. Ia hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa mimpi bukan milik orang dengan waktu luang, tapi milik mereka yang tetap berjalan meski waktu sempit. 4 bulan kemudian, ceritanya selesai. Ia ketik ulang di warnet, mengeditnya dengan tutorial YouTube, lalu memberanikan diri mengirim ke penerbit digital. Ia tidak berharap banyak. Hanya ingin menepati janji pada dirinya, aku sudah mulai. Dan aku sudah selesai. 1 bulan setelah itu, email balasan datang, "Halo Bu Dina. Kami tertarik untuk menerbitkan cerita Rani dan Bulan sebagai bagian dari seri buku anak digital kami. Apakah Ibu bersedia bekerja sama?" Dina terdiam. Matanya panas. Tangannya gemetar. Bukan karena mimpinya langsung jadi besar, tapi karena ia akhirnya mulai. Dan untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, ia tidak lagi menunggu waktu sempurna. Malam itu, Dina memeluk anaknya dan berkata, "Ibu pernah janji mau nulis cerita buat kamu. Dan cerita itu sebentar lagi akan jadi buku benaran." Anaknya bersorak kecil, "Ibu jadi penulis sekarang?" Dina tersenyum, menatap pena dan buku di meja. Belum sepenuhnya. Tapi ibu sudah jadi seseorang yang pernah ibu tunda bertahun-tahun. Dan di hatinya, ia tahu besok terlalu penuh alasan.
tapi sekarang selalu bisa dimulai.